Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini dan saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah Aljabar Matriks ya, untuk pertemuan kita yang keempat kalinya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengingatkan sesuatu dulu. Mohon dalam menyimak video ini disiapkan alat-alat tulisnya dan slide PPT yang sudah saya kirimkan, agar nanti supaya kalau ada hal-hal penting yang tidak ada di PPT bisa kalian tulis begitu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada pertemuan kita yang keempat ini. Nah, kita masuk kepada pembahasan trace suatu matriks ya. Definisi trace suatu matriks. Nah, itu adalah trace matrik itu hanya dapat dilakukan oleh matriks persegi atau bujur sangkar ya. Trace matriks adalah, ini definisinya, jumlah dari diagonal utama sebuah matriks ya. Jadi trace itu adalah jumlah elemen yang berada di diagonal utamanya ya. Sebagai contoh matriks A 1 2 4 5 dan matriks B 7 2 3 3 6 1 9 10 12. Untuk trace matriks A ya, simbolnya ini ya, trace dalam kurung A besar ya, matriks itu sama dengan karena diagonal utamanya itu diisi oleh elemen 1 dan 5, maka tinggal dijumlahkan 1 ditambah 5 hasilnya 6. Jadi trace dari matriks A itu adalah 6. Mudah ya, ini saya kira kalian sudah dapatkannya materi ini di waktu kalian duduk di bangku SMA maupun SMK ya. Terus untuk yang B, trace matriks B, karena elemen yang berada di diagonal utama itu adalah 7, 6, dan 12, maka tinggal dijumlahkan. 7 tambah 6 tambah 12 itu hasilnya 35. Jadi trace matriks B itu adalah 35. Ya. Paham ya? Saya kira ini saya sampai sini mungkin masih mudah ya ini ya. Karena hanya tinggal menjumlahkan elemen-elemen yang berada di diagonal utama. Nah, penulisan matriks bisa ditulis trace lengkap seperti tadi, atau juga bisa ditulis TR begitu saja ya. Nah, ini ada beberapa sifat tentang trace matriks ya, berkenaan dengan trace suatu matriks ya. Nah, ini trace suatu matriks dari apa itu? Trace dari inverse matriks A. Nah, itu sama dengan trace dari matriks A itu sendiri ya. Terus yang kedua, trace dari matriks A ditambah matriks B itu sama dengan trace matriks A ditambah trace matriks B. Ya, sifat-sifat ini perlu dibuktikan ya. Jadi pembuktiannya bagaimana, kalian kerjakan sebagai latihan sendiri ya. Nah, sifat ini sekali lagi ini digunakan untuk mempermudah kita apabila perhitungan tersebut itu dalam skala yang besar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke operasi matriks selanjutnya, yaitu transpose matriks ya. Transpose matriks adalah pertukaran antara dimensi kolom dan barisnya. Transpose itu adalah elemen yang ada di kolom diubah jadi elemen baris ya. Definisi lain dari transpose matriks adalah sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada kolom menjadi elemen baris ataupun sebaliknya. Penulisannya yaitu A pangkat T besar, itu dibaca A transpose ya. Contoh matriks A 131, nah, perhatikan baris yang atas, baris ke-1 ya.
Itu kan dari matriks A yang kiri itu 131 itu berubah jadi kolom, menjadi kolom ya pada matriks A transposnya. Baris 2 diubah jadi kolom 2, baris 3 diubah jadi kolom 3. Begitu. Saya pikir ini mudah sekali ya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sifat dari transpos suatu matriks. Transpos itu juga mempunyai sifat. Yang pertama adalah transpos dari matriks A transpos itu adalah A itu sendiri. Jadi kembali lagi ya, matriks A ditranspos lagi itu jadi matriks semula ya. Contohnya yaitu matriks 4, 5, 2, 3. Ya pertama kolom itu jadi baris ya, matriks yang tengah itu ditranspos lagi jadi baris lah, jadi kolom lagi. Jadi nanti hasilnya akan dia sendiri ya. Terus 2, A ditambah B ditranspos itu sama dengan A transpos ditambah B transpos. Nah, begitu ya. Ini pembuktiannya bisa kalian buktikan sendiri ya dengan memisahkan matriks A itu dengan notasi ya, matriks B juga dengan notasi. Jika dijumlahkan nanti hasilnya pasti akan dijumlahkan terus ditranspos, hasilnya pasti akan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Terus yang ketiga adalah dengan perkalian skalar K, maka ada sifat transpos metrik yaitu K kali A ditranspos itu sama dengan, skalarnya bisa dikeluarkan terlebih dahulu baru A-nya itu ditranspos. Nah, caranya nanti saya serahkan kepada kalian sendiri, dilihat di literatur lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal. Coba kalian kerjakan ya. Ini tidak usah dikumpulkan. Nanti apabila ada yang kurang paham bisa dicari di referensi lain maupun tanya temannya juga nggak apa-apa. Apabila temannya masih sulit atau belum paham, masih kebingungan, maka tanya saya juga tidak apa-apa. Oke ya, ini ada beberapa soal kalian kerjakan coba mengenai trace dan transpose suatu matriks ya. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.